Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Putri Karisa. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa mata kuliah agama dengan judul "Sholatnya baik, maka perilakunya pun baik". Yang pertama adalah pengertian sholat dan fungsinya dalam Islam. Sholat merupakan bentuk ketaatan dan komunikasi langsung seseorang hamba kepada Allah. Pengertian secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yaitu salah, yang berarti doa atau makna dari pengertian sholat secara bahasa ini tertulis dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi seperti berikut, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sholli alaihim inna sholataka syakanna lahum wallahu syami'un alim, yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya adalah hikmah melaksanakan sholat. Pada rangkaian sholat ini terdapat sujud, yaitu posisi menunjukkan keadaan kita sebagai umat untuk merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat ini, kita berarti tidak ada yang mampu memberikan sebaik-baiknya pertolongan, melainkan hanya bantuan dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah sholat fardu atau wajib ini ditetapkan sebanyak 5 kali dalam sehari. Ini adalah bentuk kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membuka kesempatan umatnya dalam bertobat, yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan yang keempat adalah sholat dapat memperkuat tingkat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalil Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 45. وَيَقَامِنَ الْقِتَابِ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Artinya, dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan juga mungkar. Dalil hadis juga menjelaskan, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد هدى وخسر فإن تخشى من فريد به شيء قال رب عز وجل وانظر هل لعبدي من تطوع فيغم منها منتقص من الفريد ثم تكون شعير أقباله على هذا رواه الترمذي وقال, yang artinya sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya, dan jika rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya adalah sholat sebagai penjaga dan juga pembentuk akhlak. Sholat atau sembahyang merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam. Selain sebagai kewajiban, sholat juga memiliki hubungan yang erat dengan akhlak atau perilaku seorang muslim. Dalam ajaran Islam, sholat adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini tidak hanya melibatkan gerakan fisik, tetapi juga melibatkan pikiran, hati, dan juga jiwa. Sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan juga penuh kesadaran akan membantu memperbaiki akhlak seseorang. Sholat mengajarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholat, seseorang muslim ini mengungkapkan rasa syukur dan juga segala nikmat yang diberikannya. Hal ini akan membantu mengembangkan sikap rendah hati dan juga menghindari sifat sombong. Dalam sholat ini terdapat pula aspek keadilan. Seseorang yang menjalankan sholat akan diajarkan untuk menghargai hak-hak orang lain, berlaku adil dalam segala hal. Sholat juga mengajarkan tentang keikhlasan dalam berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dari manusia. Selain itu, sholat juga mengajarkan tentang mengendalikan diri. Nah, hubungan antara sholat dan juga akhlak ini dalam Islam sangatlah erat. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tetapi merupakan sarana untuk membentuk akhlak yang baik. Dalil Al-Quran di Quran Surat An-Nisa 103 yang فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا
وقعودوا على جنوبكم فإذا تمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian ada hadis juga yang menjelaskan tentang yang menekankan bahwa sholat itu adalah sumber cahaya, kehidupan, dan juga keselamatan di akhirat. Di dalam hadis riwayat Ahmad, man hafadhat 'alaiha kanat lahu nuwiran wa burhanan wa nazada yaumal qiyamati wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nur wala burhana wala nazan wa kana yaumal qiyamati ma'al qarun wa fir'auna wa hamana wa yang artinya barang siapa yang menjaga sholat, maka sholat itu akan menjadi cahaya, petunjuk, dan juga jalan keselamatan baginya pada hari kiamat. Selanjutnya adalah dampak sholat pada perilaku baik. Sholat ini bukan sekedar kewajiban ibadah bagi umat muslim, melainkan juga sebuah bentuk pendidikan spiritual yang memiliki dampak luas terhadap pembentukan karakter dan juga moral. Nah, yang pertama adalah sholat ini sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Terdapat ayat di Quran surat Al-Ankabut yang minal qitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah sholat sebagai penghapus dosa dan juga penyucian jiwa. Terdapat hadis di riwayat Bukhari dan Muslim, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ينتشر فيه كل يوم همشا ما تقول ذلك يبقي من رديمه قالوا لا يبقي من ذرنه شيء قال فذلك مثل الشلاوات الهمشا يمحو الله bihal hadaya. Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Mereka menjawab, tidak ada kotoran yang tersisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengan sebab sholat tersebut. Nah, hadis ini memberikan ilustrasi yang kuat tentang bagaimana sholat ini sebagai membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, jiwa seseorang akan bersih dari kesalahan dan juga dosa. Yang ketiga adalah sholat melatih kehusyuan dan juga kesabaran. Terdapat Quran surat Al-Mu'min ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khushi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat artinya seseorang ini melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, fokus, dan juga tidak memikirkan hal duniawi. Yang keempat adalah sholat menumbuhkan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah. Terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau sholat asar. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, dengan menjaga sholat, seorang muslim ini menunjukkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah.
Sholat yang dijalankan dengan sungguh-sungguh menjadi bukti seseorang tunduk pada aturannya. Tanda ketaatan ini berdampak pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah hubungan sholat dan juga kehidupan sosial. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap sabar dan juga toleran. Orang yang khusyuk dalam sholatnya akan mampu mengendalikan diri dan juga menunjukkan toleransi terhadap perbedaan. Terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sholat sebagai sarana untuk melatih kesabaran, biasakan kejujuran dan juga integrasi. Sholat mengajarkan komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melatih diri untuk bersikap jujur dan amanah. Minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Ini adalah contoh-contoh perilaku baik dari sholat yang baik. Ada sabar dalam menghadapi masalah, disiplin dalam waktu, kejujuran dan juga integritas, toleransi empati kepada sesama, amanah dan bertanggung jawab, serta dapat mengendalikan diri dengan baik. Selanjutnya adalah tantangan dalam menjaga kualitas sholat. Yang pertama adalah kehilangan konsentrasi dan juga kekhusyuan. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kekhusyuan dan konsentrasi adalah godaan untuk memikirkan hal-hal duniawi saat sholat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Yang kedua adalah godaan syaitan. Terdapat dalam فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Artinya, kemudian datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Cara mengatasinya yaitu membaca ta'awud. Yang ketiga yaitu malas atau menunda-nunda sholat. Cara mengatasinya yaitu dengan mengingat keutamaan sholat di awal waktu. Nah, kesimpulan dan hikmah yang dapat saya ambil dari sholatnya pun baik, perilakunya pun baik adalah sholat bukan hanya ibadah, tetapi juga cara untuk membentuk pribadi yang baik. Dengan menjaga sholat, kita akan menjadi individu yang lebih sabar, bertanggung jawab, dan juga berakhlak baik. Sekian dari saya, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.